Dengan disediakannya berbagai alat gym gratis, diharapkan warga dapat memaksimalkannya guna menjaga kesehatan dan kebugaran. Ya pemirsa, memang di Taman Kota Waduk Pluit Jakarta Utara ini telah menyediakan berbagai macam alat gym atau alat olahraga. Acara ini dipersembahkan oleh Mie sedap goreng, enaknya, wow, like a magic. Pemerintah seharusnya menerapkan Undang-Undang Perdagangan secara maksimal untuk menstabilkan harga bahan pokok saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Anggota Komisi 6 DPR Refrizal mengatakan kenaikan harga bahan pokok saat bulan Ramadan maupun menjelang Lebaran bisa dicegah pemerintah kalau Kementerian Perdagangan benar-benar menjalankan Undang-Undang Perdagangan. Undang-Undang Perdagangan memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok. Menurut Refrizal, Menteri Perdagangan juga berwenang memanggil dan menghimbau pengusaha di bidang perdagangan bahan pokok agar tidak menaikkan harga secara berlebihan. Bila ditemukan adanya pelanggaran dari pengusaha terkait kenaikan harga bahan pokok, Menteri Perdagangan harus memberi sanksi tegas, termasuk mencabut izin usaha. Seharusnya Ramadan ini tidak terjadi lagi, karena Ramadan ini kita sudah punya undang-undang perdagangan. Lebaran yang lalu kita belum punya undang-undang perdagangan, pasal 74 kalau nggak salah. Di situ pemerintah diberikan kewenangan untuk menstabilkan harga itu. Artinya supply and demand-nya dijaga oleh pemerintah. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 6 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perdagangan membuat regulasi terkait harga bahan pokok sekaligus mencegah munculnya spekulan yang membuat ketersediaan bahan pokok di pasar menjadi langka. Kementerian Perdagangan juga harus mengintervensi harga bahan pokok di pasar dengan membuat standar harga bahan pokok sehingga harga bahan pokok di seluruh daerah tetap stabil. Harga-harga barang itu menjadi pas, terus langsung ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Jadi nggak seperti sekarang ini, dilepas ke mekanisme pasar. Begitu pasar ini spekulannya bermain semua, ya sudah harganya akan naik. Nuki Tampu Bolon, Rizky, TV Parlemen melaporkan. Sajian kultum menginspirasi bulan suci Ramadan. Harta dan yang lain-lainnya Jangan lewatkan untuk beramal di jalan Islam Allah. Bagaimana bersama mungkin? para ustaz. Bukankah dari 1 juta dikurangi 25.000 jadi 175? Dan ketika kita menjadi umat yang kuat, Inspirasi hari ini hadir pada jam berikut. soleh sebagai investasi deposito. Inspiring Ramadan hanya di iNews TV. Selamat siang, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam program Speak After Lunch. Hari ini 30 menit kami akan menemani Anda. Kita akan bahas mengenai masalah transportasi di Jakarta. Karut marut transportasi Jakarta menjadi tema kita hari ini di Speak After Lunch. Saya Ivo Nasution. Pemerintah belum mampu menjamin keamanan masyarakat saat menggunakan angkutan umum. Akibatnya tindakan kriminalitas terus terjadi terhadap pengguna angkutan umum. Kasus pemerkosaan terhadap penumpang angkutan umum kembali terjadi di ibu kota. Ini menandakan bahwa kejahatan seksual masih menjadi ancaman serius bagi pengguna angkutan umum. Sabtu dini hari, seorang karyawati diperkosa oleh supir angkot D01 di kawasan Pasar Rebo, Jakarta. Ironisnya, pelaku mengaku hilaf saat melakukan tindakan asusila. Padahal berdasarkan penyidikan sementara pelaku memaksa korban saat melakukan tindakan pelecehan. Alasannya apa? Hilaf ya. Sebelum ini pernah melakukan tindak seperti ini?
Kasus pemerkosaan menjadi perhatian serius Polres Jakarta Selatan. Bahkan polisi dalam waktu dekat akan melakukan prarekonstruksi untuk mengungkap kasus ini. Sementara tersangka ditahan dan diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan memberitakan. Adanya kasus pemerkosaan di angkutan umum membuat sejumlah perempuan pengguna angkot resah, apalagi jika harus menggunakan angkot saat malam hari. Kalau balik malam kan bis juga kadang suka sepi gitu kan, jadi takut ada yang ngikutin gitu. Iya. Takut sih ya, ngeri juga sebagai cewek gitu, apalagi beritanya pemerkosaan ya. Takut sih. Kalau di lingkungan rumah aku tuh udah banyak cerita, entah dari narkoba, anak perempuan ditawarin, atau pernah juga ada ibu-ibu sih, kasusnya diperkosa, nggak tahu deh itu. Masalah transportasi Jakarta sejak dulu masih saja menjadi perdebatan. Tidak sedikit masyarakat sebagai konsumen yang tidak mempercayai alat transportasi Jakarta ini. Walaupun Pemprov DKI sudah berusaha untuk memperbaiki sistem dan meremajakan kendaraan yang ada untuk kenyamanan pengguna jasa transportasi umum ini. Tema kita hari ini, Karut Marut Transportasi Jakarta. Saya sudah bersama narasumber saya. Ada Pak Budi Susandi, Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI. Selamat siang, Pak Budi. Sebelumnya kita melihat tayangan, ada kasus pemerkosaan, begitu yang terjadi. Mungkin ketidaknyamanan menjadi salah satu alasan mengapa orang-orang sekarang masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi, tidak ingin menggunakan transportasi umum. Anda melihat kok masih bisa sih terjadi kasus pemerkosaan di angkutan umum sekarang ini, begitu Pak Budi? Ya, ini memang sampai saat ini fenomena ini masih terus berlangsung. Kenapa? Karena banyak hal yang menjadi dasar atau faktor yang mendukung itu. Pertama adalah sistem transportasi kita kan belum terintegrasi dengan baik. Baik itu sistem sarananya, manajemennya, dan juga masalah keamanan. Nah, terkait tadi masalah kriminalisasi, ini juga perlu juga ada bantuan dari pihak petugas kepolisian. Sehingga bisa melakukan pengamanan dan juga penindakan hukum yang ketat. Ketika pihak kepolisian membantu untuk melakukan pengawasan dan juga penindakan yang ketat, yang keras terhadap pelaku kriminal, sehingga melakukan ada efek jera. Nah, tetapi pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai pembina transportasi di wilayah Jakarta ini seharusnya juga bisa menjadi pemimpin atau leader dalam hal mengatasi karut marut transportasi ini. Sebenarnya momentum ini